kebersamaan ayah dan anak atau orang tua dan anak. Secara umum dan ideal, biasanya kita bisa lihat dari dua dimensi. Dimensi pertama dari dimensi anak dan dimensi kedua dari dimensi seorang ayah. Dari dimensi seorang anak, biasanya ketika anak itu kecil, dia akan melihat ayahnya sebagai superhero. Lalu ketika dia beranjak besar, dia akan tahu bahwa ayahnya hanya manusia biasa. Dari dimensi ayah, ketika ayah itu mendapatkan sebuah anugerah seorang anak itu sendiri, sampai kapanpun tumbuh kembang anak itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi seorang ayah atau seorang orang tua. Dan hari ini saya sedang bersama pasangan ayah dan anak yang memiliki romantisme yang luar biasa yang pernah saya tahu di antara teman-teman saya. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Dan inilah dia Bucek Tanaya dan Adel Lia Pratiwi. Wah, thank you. Terima kasih sekali udah mau hadir di kertas kosong, Adel sama Om Cek. Terima kasih sudah mengundang kami juga. Pasti. Karena gini, saya ingin ceritakan sedikit kenapa saya mengundang Beli Bucek sama Adel. Ketika itu ada sebuah acara di tempat ini, diingat ya, waktu Adel launching satu single. Yang paling menarik dalam diri saya itu bukan singlenya, tapi kebersamaan Beli Bucek dan Adelia. Bagaimana biasanya nih kalau hubungan ayah dan anak itu kalau udah menuju dia dewasa, biasanya itu mulai pudar. Tapi di sana terlihat Beli Bucek tuh support sangat banyak untuk Adel dan terlihat itu menjadi hal yang spesial gitu ya. Ya mungkin untuk mengawali, kita sambil jalan ngobrol sambil perkenalkan diri masing-masing lah dulu. Dari Beli Bucek, apa yang orang-orang semestinya tahu tentang Beli Bucek? Nama saya Bucek Tanaya. Bucek Tanaya. Ya, saya seorang supir travel. Supir travel. Supir travel atau driver. Lokal driver lah untuk bule. Lokal. Juga untuk lokal ya. Itu ini hujan-hujan gini masih luas-luas gitu, bisa jalan-jalan ambil tamu. Hujan-hujan ini karena ada tamu, kesempatan terpaksa ngambil aja. Sekarang aja baru datang dari Gianyar ini. Ya. Wah, di atas sana masih mencekam. Maksudnya masih kabut, angin dan gerimis. Dan juga tadi ada mobil tertimpa pohon. Waduh, di mana, daerah mana tuh? Daerah puncak. Puncak ya? Ya, daerah puncak. Kalau turun ini jalan yang naik menuju ke Singaraja dan ke Munduk pertigaan bawahnya itu. Wah. Ya teman-teman, hati-hati ya, sekarang cuaca lagi buruk. Selalu hati-hati berkendara, lihat naik kiri kanan juga ada, kadang-kadang bukan pohon aja yang tumbang. Ada kemarin juga waktu pas ada longsor ya di atas sana, terjebak macet, banjir Pancasari, turunnya ada tiang listrik jatuh dan juga di bawahnya ada longsor. Berapa ada korban ya? Ada korban 1 ya. Dia bawa motor tuh tertimpa tanah, tertimbun. Ya mudah-mudahan cepat anulah cuacanya. Soalnya ini juga tempat ini kena imbas juga karena cuaca buruk nih di BAP. Atapnya terbangan, semoga cepat membaik lah, bisa diperbaiki. Nah, sekarang Adel nih, Del. Apa yang Adel pengen orang-orang tahu tentang Adel? Jadi saya Adelia Pratiwi, merupakan seorang pelajar di salah satu sekolah menengah atas di Buleleng. Sekarang Adel menginjak kelas 11. Ya, bentar lagi mau kelas 12. Terus sekarang Adel ya belajar di sekolah full day sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ya? Iya. Berarti udah lebih jarang dong bersama-sama Bapak sekarang ya? Iya. Sampai rumah aja jam 4:30. 4:30. Waduh, iya. Sekarang juga sudah kelas 11 ya? Iya. Udah jarang juga, biarpun libur. Ya paling di kamar. Emang di kamar tuh enak. Kamar terus
Tapi terus kadang kalau ada temennya datang dia baru keluar. Baru keluar. Maksudnya keluar di rumah, atau kalau diajak kemana tuh ya kayak ke pantai lihat sunset kayak sore itu sama Iya. teman-temannya. Iya, semakin dewasa memang Iya. banyak behavior yang berubah. Nanti kita banyak nanti cerita yang Iya. hal yang seperti itu. Karena menariknya mungkin ada beberapa teman-teman di rumah yang punya formasi keluarga seperti ini, bapaknya dan anaknya perempuan, bapaknya sering berusaha untuk bersama-sama tapi gagal gitu ya. Iya. Karena mungkin ada perbedaan persepsi, perspektif, atau dimensi behavior kelakuan, apalagi Adel termasuk Gen Z ya sekarang ya. Iya. Ya, untuk tahun berapa lahir Adel? 2006. 2006 ya, Gen Z. Bapaknya Gen Min A. Minus. Nah, ya. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun berapa? 75. 75. Oh mas, JNO. JNO. Jangan gonorho ya. Ya, kita nggak terkonsep, tapi mudah-mudahan kita bisa intinya sih begini ya. Kenapa kita duduk di sini? Kenapa menurutku ini menarik untuk diperbincangkan? Ya tadi, mudah-mudahan kita bisa ngasih pesan pada mereka, teman-teman, kakak-kakak, om-om, bapak-bapak di rumah yang punya sedikit isu tentang bagaimana dia menjalin hubungan antara anak dan ayah. Ya itu ya, nanti kita mudah-mudahan bisa memberikan satu hal yang substansial untuk mereka berisi lah, itulah. Nah Del, tadi dengarkan bapak kerjanya apa kan? Driver. Iya. Dan di dalam sebuah perjalanan driver dengan cuaca seperti ini tuh banyak banyak hal yang mengkhawatirkan gitulah ya. What do you think? Gimana kadang-kadang kamu ketika bapak pergi tuh nggak ada rasa gimana misalnya? Kalau biasanya sih karena bapak terus saya ngabarin, kita kan punya grup di WA. WhatsApp WA. ya. WhatsApp, ya. Kalian punya grup WhatsApp Iya, keluarga. Bertiga. sama Iya, ibu bapak iya, wasik? iya. Ya. Bapak selalu ngabarin dia di mana gitu. Tinggal foto situasi. Terus berkabar ya, terus Iya, berkabar ya. Kalau kelihatannya umpamanya ada kabut, ada hujan, dia bilang hati-hati aja pak. Ya itu ya. Ya. Tapi kayak kemarin juga karena ada ada hujan yang lebat gitu kan. Jadi kok Pak nggak pulang-pulang gitu. Tapi dia selalu ngabarin. Oh gitu ya. Berarti komunikasi yang penting ya. Komunikasi ya. sama Iya, anak dan iya. istri juga. Oh, istri juga ya. Ibu kerja juga. Ibu tinggal di rumah, Tinggal kerja di rumah, ya. kerja di rumah. Ya. Kalau hubungan nih antara bapak dan ibu, Adel ngerasa lebih dekat dengan siapa? Kalau Adel hubungan yang lebih dekat itu sebenarnya kalau di rumah sama ibu. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatannya Adel itu lebih banyak komunikasinya sama bapak. Sama bapak. Oh berarti halal tertentu ibu, halal Iya. tertentu bapak. Nah, Seimbang ya. seimbang kayak- ya. Ya. Muce, apa yang bikin ada keseimbangan ini? Apa yang bikin beli bucek tuh bisa selalu dekat dengan Adel dalam ranah kegiatan-kegiatan tadi, misalnya sama ibu ini, sama bapak ini. Sama bapak tuh apa-apa aja kegiatannya yang bisa melengketkan kalian sebagai Mungkin karena hobi kita sama dia. Nah, Hobi. Senang sama seni dan senang musik lah gitu. musik ya. Musik juga senang. Kalau dibilang saya sih penikmat musik sebenarnya. Suka denger lagu dari dulu sampai sekarang, denger nonton konser atau The Band Singaraja dimanapun. Kalau saya masih bisa ya, saya ajak Adel juga, dia suka juga, dia mau. Ya Adel tentu karena Iya. dia musisi ya. Berarti Iya. ini ada influence dari bapaknya dong ya. Ya. Atau ada support juga support dari ya. dia. Iya. Ini Umpamanya ada lomba, Pak, lomba tapi nggak ikut dah, kok nggak bayar soalnya. Ya, Pak, ikut aja. ya, support ya. full Kalau support. sama ibunya mungkin dia malu minta karena ibunya maksudnya di bidang seni mungkin atau musik tidak dia. Adel lebih ngerasa kamu suka musik karena influence ayah atau emang Adel ada di dalam dirimu? Kalau Menurutmu? musik sih terutama nyanyi ya. Kalau nyanyi dalam diri Udah ada ya. Tapi kalau kayak main gitar itu ngelihat orang cewek main gitar tuh kayaknya keren gitu. Terus nyoba-nyoba lah dan bapak suka. Jadi
kalau yang main gitar itu dicampur supportnya bapak sih. Hmm. Kadang-kadang kan jujur aja kadang jenuh juga. Hmm. Kadang-kadang kalau main gitar, tapi bapak terus aja nyuruh Mm-mm. lanjut Untuk gitu. belajar. Ya. Ya, berarti gimana Beli Bucek ketika misalnya Adel jenuh dengan apa jamnya dia, aku anggap dia punya jam lah, apa ada mutiara lah di dalam dirinya itu. Ketika dia ngerasa down, ketika dia ngerasa malas, gimana teknik seorang ayah untuk bisa membangkitkan seorang anak kembali lagi bersemangat? Kadang gini ya, kadang semakin dia tumbuh dewasa ya, kadang dia kelihatannya jarang ngambil gitar. Hmm. Dan mulai saya gini, Adel, kamu harus bisa yang seperti ini, kamu jangan yang itu aja. Kamu harus berkembang seperti bisa yang gini. Kadang-kadang saya kirimin dia di WA, WhatsApp, umpamanya di TikTok ada orang cewek main gitar. Ah. Sebagai contoh, umpamanya sambil membimbing dengan, kalau dibilang memaksa sih, ya coba memberi bayangan aja. Kamu bisa nggak seperti ini baru bagus. Kalau gitu-gitu aja kan nanti tidak berkembang. Iya, ya. Karena bapak sendiri suka melihat seorang cewek itu bisa main gitar, apalagi anak sendiri gitu. Iya dong. Soalnya seingat saya sendiri, tamat SD dia bawa kayu, dia di garis-garis triplek. Oh, berarti udah kelihatan Pak, semenjak kecil itu ya. gitar Pak, langsung bahasa Balinya makletek. Wah, ini pasti ada kemauan. Soalnya orang bilang dulu, amon Pak Anaki ulurinnya ane dotang, tapi ane positif. Positif ya. Langsung tanpa nanya siapa, ada di online yang jual gitar, mumpung ada teman. Saya beli, tapi tidak berpikir untuk dia kegedean. Ya. Berarti itu tadi itu bagus tuh. Itu satu pesan yang bagus. Berarti seorang ayah harus minimal ada waktu untuk mengenal anakmu ya. Iya. Ada waktu ya. Ketika mungkin ada beberapa orang tuh nggak punya waktu untuk mengenal anaknya, terus dipaksa-paksa untuk melakukan hal yang bukan ada di dalam dirinya. Kebetulan Beli Bucek tuh lihat anaknya waktu itu main gitar, langsung ke Berpikir ya untuk langsung membeli. ya terbesit pikiran untuk beliin gitar lah, pasti anak ini suka main gitar gitu ya. Dan mungkin kalau Adel juga ada waktu, mungkin saya akan kursuskan umpamanya main Piano. Ada yang teman yang memberitahu untuk dilatihan di tempatnya, tapi memang sibuk sekolah. Ya, di sekolah, ada di luar sekolah juga. Nah, Del, dari cerita tadi kan kita bisa tangkap nih, bapakmu itu melakukan satu teknik lah, secara teknis itu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Meskipun itu datang dengan secara natural ya, karena tentu saja dasarnya cinta sayang ya, mencintai anaknya, menyayangi anaknya. Dari teknik-teknik itu yang pernah bapakmu terapkan ke kamu menjadi kamu sekarang, pernah nggak kamu ngerasa ada hal yang bikin kamu nggak nyaman? Jujur aja. Apa ya, paling nggak nyaman sih pasti ada aja, tapi selebihnya kita yang ada lakuin tuh kayak sebenarnya kan ngasilin gitu, sebenarnya ngasilin sesuatu. Oh, Adel kayak gini gara-gara Bapak berarti masih menikmati itu ya. Tapi kalau nggak nyamannya sih mungkin karena ya bosen atau jenuhnya itu pasti ada aja. Pastilah. Itu ya sih, selebihnya ini yang Fine ya. positifnya aja. Pernah nggak kalian tuh misalnya berantem gitulah, ada sesuatu yang bikin susah untuk nyari jalan keluarnya untuk menuju pemahaman yang sama tuh? Beli Bucek, Adelia, Gimana? Sekali. Coba Adel tanya pernah? pernah nggak? Sering Sering ya. Nah itu mungkin bisa diceritain gimana? Yang gimana sering contohnya? ya, gimana apa ya yang buat berantem. Beda pendapat, nggak beda pendapat sih. Bapak orangnya itu gini, dia pengennya gercep gitu, gak cepat. Nah Adel kan ya nahan dulu gitu. Tapi dia selalu gercep gini kan bingung juga ikut. Jadi kayak itulah yang kadang-kadang buat kita agak-agak kesel. Gimana Bapak yang kesel. dari Bucek gimana tuh katanya?
kadang gini apa namanya tuh ya biar nggak tidur aja, biar maksudnya main HP lah, main HP. Del, tak beritahu dah, lebih baik kamu pelajari sesuatu daripada main HP terus. Main HP terus, ambil gitar lah, mulailah menulis lagu lah, belajar. Itu yang saya katakan sama dia kadang-kadang. Tapi dia kadang-kadang ini apa namanya cuek. Kadang ya kadang Tapi bisa dia gitu. Kadang dia gini dia kayak nggak menjawab, tapi ada hasilnya sebenarnya. Dia apa namanya tanpa ada bapaknya tuh dia belajar. Iya. Kita pikir dia nggak dengar tapi dengar gitu ya, kadang-kadang anak gitu ya. Iya. Berarti itu selalu ada, cuman dengan apa pengertiannya Adel, dengan Adel paham apa maksudnya bapak, mungkin hanya cara penyampaiannya aja yang agak ngeselin gitu ya. Selalu tetap ada jalan keluar ya untuk kalian ya, maksudnya itu ya. Berarti komunikasi dari awal tuh penting banget, komunikasi yang baik ya. Nah, Adel nih udah SMA sekarang, Del. Ya kan? Aku kan pernah jadi anak SMA gitu loh. Kalau di cowok-cowok nih, kadang-kadang wah anak mami ente yang nujak bapak nih. Kadang ada beberapa teman yang bukan saya, cuman ada beberapa yang malu kadang-kadang didekatin bapaknya. Ada tuh beberapa kadang-kadang ya, ada cewek kalau maupun bapak cowok ya cowok, teman-teman beli itu waktu itu cowok gitu. Apalagi mungkin bapaknya penampilannya lusuh. Ini kan jadi hal yang klasik zaman dulu kan. Nah, Adel tuh ada pernah ngerasa gitu nggak? Kalau ngerasa gitu sih enggak ya, karena ini bapaknya udah keren gitu. Ya, asik, emang keren. Ya, kadang itu harus disampaikan Ya. keren ya. Ya. Dilihat sama temen tuh juga enggak gimana-gimana, malahan kayak kayak bestie banget sama bapaknya Ya, gitu. itu. Kok bisa Kadang-kadang. sih bapaknya mau nemenin setiap gini gitu. Kadang-kadang ada Ih, pengen story. deh aku kayak kamu gitu. Di story dilihat mesra, dia bikin story di mobil lah. Kayak nggak semuanya. sama bapaknya sih kayak Ya. gitu di komen-komen. Iya, sama iya, orang. iya. Iya. Berarti pemahaman orang dulu yang tersesat pikirannya itu nggak benar. Sebenarnya orang senang sekali lihat kalau orang tua dan anaknya itu deket, yang ya bisa dikatakan mesra dalam porsi ayah dan anak kan gitu kan. Nah, kalau beli bucek, ada nggak pernah seletukan yang biasanya nih aku dengar di luaran gitu kadang-kadang, bang je panakib di dino jalan inti be ya kan soan dan panak bebaja ngasih, pernah nggak ngerasa gitu, dan gimana tanggapan beli bucek tentang itu? Ya pernah sih ada temen, wih anaknya ajak ke kan. Sebenarnya itu saya mengajak anak tuh biar melihat di sisi luar gimana. Kalau dia mau ke bar, ajak ke bar, tapi kan sama orang tua. Bar itu kan nggak selalu jelek. Atau konser lah, atau dengar lihat festival, lihat musik-musik di Singaraja tuh di kota. Ada teman, wih ajak pak anaknya. Di sini cuek aja karena dia anak saya. Kalau dijawab dengan gini, kalau anak kamu saya apa? Iya, Saya ajak baru salah. harus salah. Kedua, saya dari dulu berpikir gini apa namanya, punya rencana kalau dia masuk sekolah kelas 1 kelas 10 ya, Iya. masih tetap saya antar Masih. karena kekhawatiran di lalu lintas, Ya. apalagi ngebut itu kasihan. Saya sering melihat orang terjatuh lah tabrakan. Dan mulai kelas 2 baru saya lepas itu untuk bawa motor sendiri ke sekolah, Ya. terkecuali dia ingin diantar. Nah, tadi tuh mengena dengan apa yang aku buka tadi, dengan satu dimensi cara berpikir bagaimana seorang anak tentang ayahnya, bagaimana seorang ayah tentang anaknya kan. Kalau dari perspektif ayah memang gitu, kadang nggak tahu ya, aku juga punya anak dan sekarang juga lumayan umurnya kan. Kadang-kadang aku mikir dia masih kayak bayiku aja gitu kan. Kan itu yang sebenarnya dirasakan. Nah, kalau Adel mungkin berpikir berbeda karena aku udah mulai tumbuh nih, aku udah punya pola pikir yang lebih dewasa nih ya kan. Biasanya gitu. Nah, apa yang menurut Adel bapakmu berlebihan misalnya tentang hal apa yang ada di pikirannya dia menurutmu? Kalau yang berlebihan sih kayak semua orang tua pasti khawatir kan, Iya. pasti. Tapi Aha. kalau kayaknya bapak overthinking sekali. Iya, tell me about that overthinking. Tuh seru. Tuh contohnya kalau keluar. Mm-mm.
keluar sama temen cewek gitu. Mm-mm. Itu masih ditanya-tanyain sih kadang-kadang pulangnya berapa gitu. Gitu. Terus apa ya, padahal kita udah Adel kan selalu ngabarin Adel di mana gitu ngepat, tapi dia tetap aja khawatir. Itu sih mungkin terlalu Overthinking. yes. Tapi malam nggak keluar, jangan malam lah. Malam, tapi malamnya tuh juga udah ngerencanain bakal nggak pulang malam, maksudnya nggak pulang jam 10, paling jam 9. Oke, sekarang kita konfirmasi yuk, Beli Bece. Apa yang ada di pikiranmu? Aku mengerti sekali. Mungkin di sini tempatnya kita Iya. curahkan. Apa Sebenarnya sih gini, sering sama dia, umpamanya boncengan atau kemana, ada orang cewek boncengan kayak Bina lah, wah, kayak cowok lah, Iya. paling nggak suka lihat yang itu. Nah itu dia yang Iya, lihat, iya, makanya iya, dia iya, bakal iya. Paling nggak suka lihat ya arogan itu, yang cewek, yang seorang cewek ada masih yang gitu. Iya, Ya, iya. Itu yang nggak suka. Intinya ingin yang terbaik lah ya. Ya ingin yang baik buat pelajaran buat dia, jangan seperti mereka. Adel bisa ungkapin bahwa kamu nggak akan seperti mereka. enggak dong, ngapain. Bikin dulu Beli Bece ya, bapakmu yakin. Iya, How? gimana Bagaimana? cara biar yakin ya? Iya. Kayak gimana ya, soalnya kan bapak juga udah tahu kalau teman-teman Adel kan sering ke rumah, dan dia tuh maksudnya nggak ada teman-teman yang kayak itu gitu, dan Adel juga nggak mau ngelakuin itu, kayak ngapain juga. Dan seberapa besar cintamu kepada bapakmu itu membuatmu akan menjadi orang yang baik, yang tidak Wow, seperti aji berapa bapakmu ya? ini. Itu mungkin kan untuk membuat perasaan bapakmu bahwa aku yakin anakku tidak akan melakukan seperti apa yang aku tidak mau, karena dia menyayangiku dan mencintaiku seperti Adel yang seperti biasanya kenal dari dulu kecil. Ungkapkan itu coba. Pernah dia ngungkapin sama bapak lewat teks. Wah, Tapi sudah ada saya hapus. teksnya nggak? Udah. Soalnya gengsi. Tuh. Aduh, ngapain gengsi? Soalnya kata-katanya Hmm. sangat menusuk. Aduh, itu harusnya Maksudnya- ada, masih ada. Kamu masih pegang nggak tuh? Maksudnya gini, terakhir dia nulis kata-kata dewasa dia. Pak, Adel udah besar pak, jangan terlalu diginikan sekali. Ya. Adel nggak mungkin ngelakuin yang macam-macam gitu. Iya. Adel sudah dewasa, apalagi Adel sudah sekolah kelas SMA. Pokoknya banyak ada kata-kata itu. Bapak selalu membuat begini saya diam, tapi sekarang saya dah nulis ini gitu katanya. Iya, Nah, saya tidak bisa baca 2 kali karena hampir keluar dari matanya. Ya. Tak hapus terus. Wah. Pas bapaknya di pemutaran Hapus bawa juga. tamu, dia Iya. di rumah kayaknya, enggak tahu. Ya di rumah tuh Ya. pulang sekolah kayak. Berarti itu udah pernah diungkapin ya? Sudah pernah diungkapin. Wah, no. Pantesan, Sebenarnya sih pantesan. bukan nggak percaya sama dia, cuma selalu memberitahu, memberi pelajaran gitu. Tapi tentang untuk belajar, ya bukan dia kelihatan jarang belajar. Bapaknya selalu mensupport, mendukung untuk kesenian. Ya. Ternyata untuk belajarnya dia tuh dia kasih memilih sendiri. Hmm. Dan bukannya ngomong nilainya bagus. Jarang dapat rapot tuh bapaknya melihat. Oh, udah yakin lah. Bukannya ada yakin, kok kurang, maksudnya lebih baik lebih senang di seni. Soalnya dia Pak, umpamanya lomba, Pak belum hafal Pak. Kadang-kadang dia ngechat ya. Pas bapaknya kerja bawa tamu, dia Pak, lombanya belum hafal tapi dia dapat juara gitu. Terus nyanyi sekolahnya emang ya bagus lah. Dan Ngechat kayak gitu sih biar nggak berekspektasi. Tinggi. Ya. Gini belum bisa. Tuh semua menarik dan banyak pelajaran lah yang bisa diambil dengan bagaimana kita berkomunikasi, dengan bagaimana kita tidak takut mengungkapkan itu ya, meskipun teksnya itu dihapus. Harusnya itu monumen itu harusnya, wah, suatu saat kita berantem ya, bikin lagi lah next time. Itu tentang bagaimana trust, bagaimana komunikasi bisa membuat kemesraan seorang ayah dan anak tetap terjalin. Tapi di tengah itu kan aku nggak tahu ya, ada sebuah rasa yang kita anggap adalah rasa cemburu gitu ya. Pernah ngerasain cemburu ya? Cemburu tuh apa artinya cemburu? Kayak ada sesuatu yang menurut aku ini adalah milikku, tapi tiba-tiba itu terasa bukan milikku lagi, akhirnya merasa sakit-sakit gimana. Kalau
oh kalau beli bucek pasti karena kita udah pernah pacaran, aku nggak mau ke mengarah Ya. sana. Rasa cemburu. Dan rasa cemburu ini adalah sebuah rasa yang aku pikir ada di setiap hati seseorang. Hati seorang, ya. Pertanyaanku, Adel kan udah mulai gede nih. Ya. Kalau one day dia pacaran, ada nggak rasa Karena gimana ya, pernah juga mengasih tahu dia, kalau kamu sudah dewasa terserah. Karena kalau masih anak-anak pacaran nanti kawin, coba lihat si A, si B, si C. Dia masih kecil punya anak, dan dia tuh kadang-kadang iya, tidak itu pernah ya jangan. Melihat anak-anaknya lebih, dia bahasanya tidak Nggak suka siap. ngempu, belum siap dia. Preventif lah, dikasih tahu ya. Itu Ada- pelajarannya. Ya. Umurmu 18 ya, hampir 18 ya. Mau 18 tahun. Oke, mungkin 18 baru ya. Jadi nggak relevan kita ngomong itu. Nggak relevan kita ngomongin masalah. Ya, tapi ya namanya SMA ya kan. Ya, Gimana kira-kira kamu bakal ngomong ketika kamu ada misalnya rasa ada cowok yang deketin kamu bakal ngomong nggak sama bapak? Nggak pernah. Nggak pernah atau memang nggak ada? Soalnya kayak masih kecil, maksudnya kayak kalau ngomong kayak gitu kayak Belum nanti ya? nanti dia diseriusin gitu. Oh, Kayak- gitu. kayak kan paling cuma ini lewat-lewat aja. ya. Tapi itu kan nggak terbendung ya suatu saat Ya. mungkin. Kalau bapaknya juga berpikir ya, kalau ada sudah dewasa, udah pantasnya pacaran umpamanya, harus Harus gimana? ya. Asal Asal yang sehat. sehat. Pacaran Ya. sehat. Kedua, Yes. kadang-kadang kan kasihan lihat anak temennya pada pacaran, dia sendiri di rumah. Lihat, Ya, kan? iyalah. Yang itu Ya, saya justru- masih pikirkan ya. Justru kalau nggak pacaran jadi pertanyaan kan. Iya, ini, itu dah. ini nggak sih gitu. Nanti pacaran sama teman cewek Pernah nanti. juga ditanya sama orang kayak sama cowok ya. Ya. Adalah kan strict parent gitu. Hmm. Kalau strict parent tuh gimana sih gitu kan ada kayak ditanyain gitu. Saya bilang lah gini. Strict parent. Maksudnya strict parent tuh udah nggak dikasih pacaran yang kayak gitu. Ya, strict parent. Gimana Om Buce nganggep bahwa apakah Om Buce strict Menanggapi parent? strict parents. Ya, Karena Sebenarnya teman-temannya bilang kayak gitu. Gitu. sebenarnya gitu dah, kalau umpamanya sekarang pacaran, oke, pacaran yang sehat tak apa. Soalnya kasihan juga lihat kadang-kadang malam minggu bengong. Goyak hati. Kan tapi kalau terserah di sana, tapi kamu sampein, aku nggak setuju dong kalau Beli Buce dianggap strict parent karena dari apa yang dia sampaikan tadi semuanya beralasan tentang bagaimana menyayangi kamu sebagai anak biar kamu nggak celaka, biar kamu nanti ya, masa depannya nggak itu bukan strict, itu salah justru pergaulan juga ya umpamanya. Sebenarnya mekanisme nggak natural. strict Kamu sampein sama temenmu yang ngomong Sebenarnya itu Strict bukan parent. strict parent sih. Iya. Karena kalau strict parent tuh kayak teman-temannya Adel yang lain tuh bahkan keluar pun nggak dikasih sama temen, Iya, sama iya. temen cewek pun nggak dikasih. Sama kenal kan dikasih sama teman gitu. Jadi nggak strict parent sih namanya, cuma mungkin ya khawatir aja sih. ya wajar. Aku tahu Aja. itu wajar sih yang dari Orang Buce tua kan katakan. harus gitu. Kadang ini sebagai orang tua, kalau tidak terlalu cuek sama anaknya kan salah juga. Ya, Nanti tentu salah saja. pergaulan, Tentu baru saja. terlambat menyesal. Tentu gitu. saja. Ya. Apalagi cuma punya satu. Ya. Oh, punya satu ya? Iya, cuma satu. The one and only Adelia Pratiwi ya. Mbak Ancel. Bancel. Dan Iya, juga- tapi gini juga apa kalau misalnya cara-cara seperti itu yang Beli Buce katakan tadi itu tidak diterima dengan baik oleh seorang anak, Ya. akhirnya kata strict parent itu jadi berlebihan. Jadi akhirnya justru nggak kelihatan yang aku katakan pertama, bagaimana kalian tuh ada chemistry antara ayah dan anak ya. Tapi di sini berarti bisa kita ambil kuncinya bukan hanya ayah yang baik tapi juga anak yang baik, ya kan? Adel juga berarti anak yang baik, bisa menanggapi hal-hal itu menjadi satu hal yang penting juga buat masa depannya. Bahkan tadi dia udah katakan bahwa bapakku bukan strict parent. Itu seorang ayah yang natural seperti itu. Apalagi Adel masih ada di ambang 17-18. Ya. Jadi masalah pacaran masih diiniin ya kan. Kalau Ada tambahan. bapak strict parent umpamanya kan, umpamanya ada udah berumur 20 atau 21 dah masih tetap ini Baru. tuh. Ya. Sekarang juga Adel bagusnya gini,
Adel tuh tidak pernah memaksa minta apa-apa, nangis tidak pernah ya. Bagusnya itu dia gitu. Ya, betul. Ada tur ke Jakarta sekolahnya, tur ke Jogja gitu. Dia curhat sama bapaknya, Pak ada gini-gini, bayar 3 jutaan atau 2 jutaan gini aja Bapak, ada duit nanti ibunya nih penanya setengah itu Pak. Terus dia kadang-kadang malu, kasihan temannya, padahal ikut banyak yang ikut Pak, soalnya ada ke tempat UGM atau ke tempat Jakarta lah. Study tour. Kalau sini punya anak sampai situ kan Pak, enak bagus lah punya tahu yang itu Jakarta study tour. Tapi dia ya jangan dah Pak, kasihan orang tua. Dia itu ya. Itu makanya 2 kualitas yang harus ada ya, bukan dari ayah. Nah, kan tadi ngomong masalah Beli Bucek itu melakukan hampir apapun yang bisa dilakukan untuk membahagiakan Adel. Iya. Ada nggak satu hal yang sangat menarik yang waktu itu mungkin Beli Bucek hampir tidak bisa melakukannya, tapi dengan segenap tenaga akhirnya bisa membantu Adel, atau apapun yang Adel mau, apa yang Adel inginkan bisa dicapaikan oleh Om Bucek dengan segala pengorbanan yang paling dramatis gitulah, yang mungkin Adel belum tahu waktu Ajil masih kecil misalnya. Apa yang ada nggak kira-kira? Enggak, ya. Belum Ya sebenarnya, yang ke depan mungkin ada. Ya. Ada yang dia inginkan tapi orang tuanya tidak tahu apakah bisa apa enggak. tapi Akan coba ya, menurut istri juga gimana. Dia pinginnya sekolah di Denpasar. Ya kuliahnya ya. Sebenarnya pengen di luar sih. di luar ya, mudah-mudahan ya kan. Ya. Pengen kedinasan. Ya. Tadi kamu dipuji loh sama bapak bahwa Adel tuh orangnya dia mengerti dia. Nah sekarang kamu muji bapak, apa bapak? Bapak Gimana? tuh Yang apa pernah kamu lihat secara nyata gitu, bapakku lain dengan bapak orang lain gitu. My superhero tuh kayak apa? support sih. Supportnya. Supportnya ya. Ada cerita nggak yang Kayak apa ya? Kayak Nyata itulah, gitu. contohnya yang waktu Adel main gitar, belajar main gitar yang pakai besinya tuh ya. Terus langsung dibeliin gitar. langsung beli gitar tanpa minta ya? Terus mau les vokal juga pernah ya. Les vokal apa lagi ya? Ini Ah, juga juga. mau lomba gitar. Kalau gitar semangat mau beliin Di sini ya. mah nganter terus waktu SMP, kemana-mana Iya. antar. Masih SMP juga Nggak soalnya. bisa bawa motor. Adel pernah bohong sama bapak? Pernah dong. Pernah. Yang kebohongan yang pernah ya, tapi white lies ya. White Iya. lies itu artinya bohong tapi janganlah berbohong yang sampai mencelakakan sekali. Tapi ya namanya Gen Z sama bapaknya gitu. Aku bohong-bohong dikit yang ya? kamu belum sampaikan ke bapak. Pak, Kamu Bapak jangan tanya bapak. Kamu kan yang punya bohong. Nggak tahu, bapak kan nggak tahu dibohongin. pura-pura nggak tahu. Apa? Pura-pura nggak tahu berarti ada sesuatu nih. Ya. Kayaknya dia udah Apa? feeling deh. Berarti ada sesuatu nih, ayolah. Apa yang nggak tahu? Nggak. Kayak ya kalau pas keluar gitu sih. Ya nahan-nahan ntar lu gitu. Oh, udah di jalan nih yang gitu-gitu. Oke. Paling sambil nongkrong dia. Sambil nongkrong dia. Tapi kadang Adel udah jujur dia juga masih gitu. Iyalah, pastilah itu. Pasti gitu ya. Padahal ya ini udah di sini padahal. Karena diketawain sama temennya Adel. Ya biasalah pasti jadi kesannya jadi lucu karena Iya. awalnya udah ada bohongnya dikit gitu, jadi akhirnya kan bapak pasti bohong jadi Tapi gitu kalau ya. sering bohong sih enggak ya. Enggak juga. Nanti hilang kepercayaan. Iya betul. Trust issue. Betul. Yang paling bikin Bucek trauma misalnya dengan kelakuannya Adel, yang bikin Adel nih orangnya gini, aku nggak akan trust dia seperti ini for the sake of her, untuk kebaikan Yandria gitu. Pernah nggak? Kayaknya belum pernah. Belum pernah ya. Ya, mungkin karena dia masih kecil. Ya. Tidak tahu nanti dia berbohong ya kan. Nah, ya mungkin gitu karena biasanya gitu kan orang tua kalau tahu nih tipe anakku nih begini nih, karena bapak tuh kan orang tua lah ya. Ya. Ibu bapak tuh paling kenal anaknya. Ya. Karena gini, sejak kecil anak itu sama dengan opening saya tadi. Kak, bapakmu mengenal kamu itu adalah bapakmu yang udah hampir selesai dengan
intelektualitasnya dia, dengan kultur personalnya dia, ngerti maksudku? Dia melihat kamu tuh ya seperti sekarang. Tapi kamu anak itu melihat bapaknya dengan perkembangannya dia. Jadi kalau dulu, makanya dibilang kalau dulu kecil kamu ngerasa dia superhero karena kultur dirimu dan intelektualitasmu masih di bawah. Ketika kamu semakin tahu, semakin wah bapakku itu, pasti kamu agak sedikit agak tahu bahwa bapakmu itu biasa-biasa aja. Perlu kebijaksanaan yang tinggi untuk tetap merasakan cinta itu, bahwa bapakku adalah orang hebat gitu. Tapi kalau dari perspektif bapak kan, kita bilang sama anak, aku tahu titik komamu, karena kamu sampai kapanpun kamu itu kamu yang seperti aku tahu gitu. Tapi seorang anak tuh beda dia cara anunya. Semakin kamu tumbuh, kamu semakin punya standar tinggi, kamu melihatnya lebih berbeda gitu. Nah, ada nggak kamu traumamu dengan bapak sehingga kamu harus melakukan trik-trik tersendiri? Misalnya kalau bapak dibilangin aku jalan malam, dia selalu marah, makanya aku ada perbohongan di sana. Ada nggak itu? Yang paling bikin kamu ngerasa risih dengan perkembanganmu sekarang? Yang buat risih sih itu sih sebenarnya apa ya yang buat risih ya, dia tuh yang larang-larangan bapak kayak keluar malam, apalagi kadang bapak sih nuduh-nuduh sama cowok ya. Itu berarti ya. Iya. Yakinkan dia bahwa kamu akan baik-baik saja dengan yakinkan dong, Pak. Pak, saya akan baik-baik saja. Oh ya. Saya tidak segampang itu. Ya. Dan aku yakin kalian kan communication cycle-nya bagus ya, siklus komunikasinya bagus. Jadi itu nggak bakalan jadi hal yang terlalu berbahaya, karena Adel udah bisa mengucapkan itu, apalagi pernah texting yang itu ya. Udah seperti kakak beradik dah. Ya. Kemana-mana. Itu ya. Iya. Beli bucek, kalau beli bucek lihat dari perspektifnya beli bucek kan seperti ini ya. Mungkin tidak sadar melakukannya, tidak sadar menjadi ayah yang baik. Adel juga tidak sadar menjadi anak yang baik. Tapi pernah nggak beli bucek lihat orang lain yang punya posisi seperti beli bucek dan beli bucek kayaknya ini kurang gini loh, sehingga ada communication breakdown, ada komunikasi yang tidak baik antar anak dan bapak atau anak orang tuanya? Ada nggak pernah cerita? Oh, udah pernah. Nggak pernah ya? Di sini saya melihat orang-orang sering banyak. Oh, itu bukan dari melihat orang tuh dia punya anak, umpamanya banyak punya anak gitu. Tapi yang bapaknya kebanyakan yang ibunya yang dekat sama ibunya, kemana-mana. Tapi kelihatannya tuh untuk mendidik anaknya, maksudnya untuk biar anaknya menyalurkan hobinya anaknya, mungkin belum begitu banyak itu. Ada sih beberapa masih cuek sama anaknya gitu. Sebenarnya anaknya tuh bisa gini, tapi kok nggak terlalu disupport. Oh gitu ya, berarti ya masalahnya ya. Kadang-kadang bapaknya tuh menikmati kesenangan dirinya sendiri sama teman-temannya. Ya. Makanya waktu harus punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Kalau di sini memang suka bergaul juga kemana-mana, tapi tidak lupa juga sama anak. Untuk anak. Wah, tapi ini kondisinya hujan itu seru banget padahal. Gini, kalian kan ada di satu project ya, namanya apa? Nasi Jinggo ya. Nasi Jinggo dan Adel juga punya sendiri dia Rumah Adelia. Rumah Adelia. Ya, ada nggak satu hal yang bisa kamu tunjukin terakhir untuk ending? Mungkin Adel mau nyanyi aja ya. Tapi terima kasih ya sebelumnya, thank you. Sama-sama. Thank you very much sudah datang di Kertas Kosong. Dan ini sangat-sangat luar biasa kalau teman-teman bisa dengerin dari awal sampai akhir, dan apalagi kenal mereka secara langsung gitu. Ada romantisme yang benar-benar menurutku precious sekali untuk dilihat dan dipelajari di dalamnya. Mungkin sebelum penutup aku pengen cerita satu hal ya. Ada cerita yang aku kemarin bayangin seperti apa. Dari setengah cerita ini aku dapat dari Eropa. Teman-temanku pernah cerita tentang ini, tapi aku coba apropriasi, aku tambah-tambahin dikit gini. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan dan ayahnya akan melewati sebuah jembatan yang hampir rusak gitu, ugal-agil gitu. Lalu
ayahnya berkata, "Nak, peganglah tanganku." Terus perempuan itu mengatakan, anak itu mengatakan, "Tidak, Pak. Izinkan Bapak untuk memegang tanganku. Jangan aku yang memegang tangan Bapak." Lalu bapaknya bertanya, "Emang apa bedanya?" "Iya, karena aku lemah. Ketika di tengah perjalanan terjadi apa-apa, aku yakin Bapak tidak akan melepaskanku karena kekuatan Bapak." Lalu sebulan kemudian perempuan ini akan menikah, anak ini. Lalu ayahnya berkata, "Nak, izinkan aku memegang tanganmu." Lalu anaknya menjawab, "Tidak, Bapak, izinkan aku yang memegang tanganmu." Lalu ayahnya berkata, "Kenapa? Kemarin waktu di jembatan itu Bapak yang harus pegang tanganmu." "Iya, karena hari ini aku akan meninggalkan Bapak. Ketika aku pergi bersama yang kucintai, aku yakin Bapak tidak akan melepaskanku dengan baik. Izinkan aku yang melepaskan Bapak." Dari cerita itu, kekuatan ayah luar biasa, dan rasa rayuan anak itu bagi seorang ayah itu juga luar biasa. Ketika anak meminta apa saja, kekuatan ayah itu terlepas. Itu yang pengen aku sampaikan. Jadi terima kasih Ya. Om Buce, Beli Terima Buce, kasih. Adelia, last song, lagu ya, Iya. set lagu untuk bapaknya ya. Bapak. Ya, untuk bapak. Bilang dong sesuatu, terima kasih atau apa. Sebelum kamu nyanyi, sampaikan hal yang terakhir. Terima kasih sudah selalu support. Om Beli Buce, apa yang ingin sampaikan Harus terakhir? Tetap semangat ya. Gas. Ya. Gas. Yes. Tetap Gas, tetap semangat. satu lagu untuk Bapak. Dia hadir dalam gelap, menyinari langkahku yang rapuh, dengan kata yang penuh harap. Dia hidupkan mimpiku, mimpi yang terpendam. Terima kasih atas segala semangatmu. Kau membuat hidup ini begitu berarti. Denganmu di sisiku, kau tahu aku bisa. Kau adalah penyemangatku, penyemangat dalam hidupku. Mantap. Kau adalah penyemangatku, penyemangat dalam hidupku. Mantap. Terima kasih Adelia, terima kasih Beli Buce. Terima kasih. Dan mari kita kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Sampai jumpa. Kalau suka like, subscribe, dan komen. Kasih kami komen. See ya. Terima kasih. Terima kasih.